Salam sejahtera, namaku Raden Menggaul. Beribu-ribu jam yang lalu, aku lari dari kehidupan, lalu keliling ke 6 negara Asia selama 2 minggu. Dan ini adalah puisi perjalanan nestapaku. Perjalanan itu aku mulai dari kota kelahiranku, Ambon, maksudku Bandung. Di malam pertama itu, sepasang suami istri mencoba membuat anak. Aku kentut dengan sedikit air. Aku terbang dari Jakarta pada pukul 06 pagi. Aku tiba di negara pertamaku, Malaysia. Kusantap sarapan energen pertamaku yang kubawa 20 bungkus sebagai bekal perjalanan. Maka aku hanya transit di Malaysia dan pergi ke Thailand. Di atas pesawat, seorang pramugari tampak menjajakan makanan mahal. Sedangkan aku sok kenal so dekat dengan penumpang yang duduk di sebelahku. Mereka turis dari Malaysia. Saatnya aku tipu daya mereka. Akan aku kuras harta yang mereka miliki. Dan saat itulah aku sadar, kita akan menjadi sahabat selama perjalanan. Kami tiba di Krabi Town pada malam yang sejuk. Esoknya, aku berjalan sendiri di sisi sungai Krabi. Ku taruh sebuah barang berharga di atas penunjang yang ringkih. Bodoh! Saat ku membalikan badan, ku dengar suara denting keras, denting akhir hidupku. Impianku hancur, harga diriku kotor. Aku pun bertengkar dengan penjaga WC umum. Kemudian, di perjalanan menuju pantai Aonang, air mataku bercucuran begitu hebatnya. Bermain di pantai mungkin akan menghiburku. Lalu, hujan datang, dan Jakarta banjir. Semua menyalahkan Anis. Aku hanya bisa meringkuk di kamar hotel. Lalu, aku bertemu sepasang kekasih dari Chile. Mereka berbuat tak senonoh di atas ranjangku. Aku suka mendengarnya. Kami pun berkenalan dan mengobrol. Di malam di pantai Aonang, aku hanya makan nasi merah tanpa lauk. Dan dalam doa terakhirku, aku merasa geli. Hihihi. Saat azan subuh berkumandang, tak ada azan subuh berkumandang. Aku sudah harus bersiap pergi, melanjutkan kembali hidupku. Pengemudi travel sudah berdiri di hadapanku. Ia membantingku ke dalam mobil. Mobil melaju begitu cepat hingga aku tiba di bandara. Selamat jalan Thailand, selamat jalan impianku. Aku kembali ke Malaysia karena arah hidup memaksaku kembali. Di perjalanan panjang, aku menatap keluar jendela. Sebuah suara bergema lembut, mengingatkan semua hal yang bisa aku ubah di hari itu, akan semua keteledoran yang harusnya tidak kulakukan. Air mataku cukup dengan diseduh. Aku tak sanggup melanjutkan perjalanan ini. Aku sudah rusak. Aku menaiki kapal feri untuk menyeberang ke Pulau Penang. Ada kalanya aku ingin terjun dari atas kapal dan kembali ke masa lalu. Namun, kulihat seorang pedagang berjuang menjajakan jajanannya. Aku pun tersadar, aku harus mengobrak-abrik dagangannya. Lalu, aku tiba di Pulau Penang. Aku berjalan tanpa arah di Pulau Penang, karena aku tak mau mengeluarkan uang sedikit pun untuk naik bus. Dari satu sudut kota ke sudut kota lainnya, hingga aku menemukan sebuah warnet. Surga duniawi. Akhirnya, aku bisa duduk dan ngadem cukup dengan 3 ringgit. Aku menghirup hawa sejuk dan bau kelek karena sudah berjalan terlalu lama. Pukul 11 malam, aku kembali menyeberang ke daratan utama Malaysia. Sumpah, badanku bau banget malam itu. Ku gosok kelekku di kamar mandi Penang Sentral dengan deodoran favoritku. Aku tertidur di bus menuju bandara. Mimpiku basah karena kelekku masih basah. Aku sadar, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Musibah di Thailand bukan alasan bagiku untuk mundur. Aku bukan seorang pecundang. Mungkin aku sedikit pecundang. Tidak, aku memang pecundang. Yes. Negara berikutnya adalah Singapura. Wah, bandara Changi begitu luas. Changi 1, Changi 2, Changi 3, Changi 4, Changi ke kakiku menyusurinya. Tasku ini berat sekali kalau dibawa berjalan. Maka, aku harus mencari tempat penitipan bayi. Tas maksudku. Ada sebuah hostel yang menawarkannya. Maka, aku lemparkan tasku ke muka sang pemilik. Dan aku lari terbirit-birit. Tak lupa aku beli 1 botol air yang harganya $1 alias 10.000. Aku menyesalinya. Tujuan pertamaku adalah patung Merlion. Saat di jalan, kulihat ada seorang turis Myanmar kebingungan. Sepertinya ia ingin berfoto, tapi tidak tahu minta ke siapa. Tentu, akan aku tipu dia. Kutawarkan kepadanya, mau saya foto. Sebagai balasan, kurampok seisi tasnya. Kita pun menjadi sahabat dalam perjalanan, bersenda gurau selama beberapa saat. Turis India juga ikut bergabung, dan kami memaki-makinya. Setelah beberapa waktu, kami berpisah. Aku berlanjut ke Universal Studios untuk melepaskan penat. Ku ambil secercah gambar, lalu setelah 2 detik, ku tinggalkan tempat wisata itu. Biarlah teman-temanku menganggap aku punya modal. Aku mengunjungi semua titik yang bisa dikunjungi secara gratis. Orchard Road, Gardens by the Bay, Bugis, Little India. Tak lupa ku coba Jollibees yang rasanya seperti ayam sabana. Setelah sekian lama, aku kembali ke Changi pada dini hari.
Aku tidur ala kadarnya di bandara ini. Kelek, bau. Paginya, kutumpangi bus gratis menuju Johor Bahru. Di perbatasan, aku memandangi dompet seorang turis. Andai bisa aku curi. Johor Bahru merupakan perbatasan antara Malaysia dan Singapura. Di Johor, ada banyak sekali calo. Aku bingung, maka ku tampar semua calo, lalu ku naiki bus menuju bandara. Kamboja seharusnya menjadi destinasi indahku berikutnya. Namun, seperti yang sudah kuduga, aku salah memilih. Pantas saja tiket ke Sihanoukville seharga kacang. Sampah, kota ini penuh dengan sampah. Jalanan rusak, antah berantah, pantainya pun bertaburan busa rinso. Aroma kencing menyengat ubun-ubun seorang kakek. Ah, aku ingin keluar dari tempat ini. Maka kembalilah aku ke Kuala Lumpur untuk menenangkan diri. Aku bertemu dengan seorang dermawan bernama Mak Ciana. Ia melihat kondisiku yang compang-camping dan kering kerontang. Ia iba, maka ia mengajakku makan, mengajakku berjalan-jalan, mengajakku berfoto-foto. Bahkan, ia membungkuskanku bekal makanan untuk 3 hari ke depan. Kemudian, ia menurunkanku di tengah jalan layang. Saatnya mengemis, ujar beliau. Jangan lupa setoran peminggu ya. Aku hanya bisa berterima kasih dan kembali ke hotelku. Sial, aku terlambat bangun. Penerbanganku tersisa 1 jam saja. Di bus, jantungku berdegup kencang. Benar saja, turun dari bus, aku langsung berlari begitu kencangnya. Ku tabrak semua orang yang ada di hadapanku. Mereka menabrak balik dan mengeroyokiku rame-rame. Aku berlari tanpa henti dari basement bandara sampai ke lantai atas. Ku terobos antrian imigrasi dan ku teriaki para petugas. Mereka mengizinkanku lewat karena ingin aku segera enyah dari pandangan mereka. Begitu dramatisnya, aku tiba beberapa menit sebelum gerbang ditutup. Aku pun bersyukur. Mereka bilang aku beruntung dari Hong Kong. Maka aku ke Hong Kong untuk berjemur. Namun, udara di sana begitu dingin, sedingin lantai toilet. Udara Hong Kong yang dingin membantuku merenungi hidup. Aku senang tinggal di sini. Kukunjungi Disneyland tanpa perlu masuk ke dalamnya. Kulihat juga demonstrasi rakyat Hong Kong, lalu kuminta nomor PIN ATM mereka. Ada suatu waktu di minggu pagi, saat aku berjalan-jalan di dekat bukit. Udaranya yang sejuk dan asri, membuatku bernafas dalam-dalam untuk pertama kalinya selama liburan ini. Saat aku menarik nafas, aku tak menghembuskannya lagi. Begitu heningnya pernafasanku hingga tiba-tiba pantatku terdiam membeku di dalam bus antar negara Hong Kong menuju Macau. Macau adalah negara judi. Berjudi itu haram. Aku hanya seonggok kubis yang terbawa bus gratis antar tempat judi fantastis. Macau, kau adalah pronomina orang kedua. Ada kejadian menggemaskan saat di Macau. Aku masuk ke sebuah kasino di Venetian Macau dengan mengenakan sandal jepit sembari membawa kresek. Aku bilang hanya ingin lihat-lihat. Bodohnya aku, saat sedang selfie, aku tertangkap basah oleh bodyguard. Dia bersikukuh agar aku ditahan sebelum foto-foto di HP-ku terhapus. Aku menjerit sejadi-jadinya. Lalu, bodyguard menyusuiku agar tenang. Ku gigit pentilnya dan aku lari terbirit-birit. Selamat jalan, Macau. Aku tertidur di bandara lagi. Karena uangku sudah tidak ada, maka aku hubungi teman lamaku, Ganesh. Siapa tahu dia mau traktir makan. Benar saja, aku ditraktir Popok. Kami bersenda gurau cukup lama. Kadang aku menggunting kuku kakinya. Sebagai imbalan, dia menggunting urat nadiku. Wah, baik sekali orang-orang yang aku temui selama perjalanan ini. Aku kembali ke Indonesia setelah 2 minggu. Perjalanan ini banyak memberikanku cerita dan pelajaran. Yang kuingat, meski kamu tertimpa 1000 musibah, jika kamu fokus pada satu anugerah, kamu akan bersyukur. Lalu sebulan kemudian jatuh miskin dan depresi. Dan 6 negara pun berhasil aku gauli di Menggauli Raden Menggaul. Sekian.